Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat kembali beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengikuti ibadah online ini, kami akan menyampaikan beberapa panduan dalam mengikuti ibadah online ini. Yang pertama, persiapkan tempat kebaktian. Carilah tempat terbaik di rumah untuk beribadah bersama keluarga. Yang kedua, persiapkan sarana prasarana ibadah. Sebelum ibadah dimulai, pastikan persiapan elektronik seperti handphone, laptop, atau TV untuk mengikuti ibadah online tersebut. Dan persiapkanlah Alkitab untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan di dalam ibadah tersebut. Yang ketiga, persiapkan diri. Walaupun diadakan di rumah, sadarilah bahwa kita bersama-sama sedang menghadap Allah, sebagaimana layaknya ketika kita beribadah di gereja. Kita dapat berdiri pada saat menerima doa berkat. Mari kita ikuti kebaktian dari awal hingga akhir secara penuh. Demikian panduan sederhana ini kami sampaikan. Selamat beribadah. Haleluya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini Tuhan izinkan kami, Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali datang kepadamu Tuhan, menghampiri hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaan-Mu sepanjang malam Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua dengan urapan Roh Kudus-Mu. Mengurapi anak-anak-Mu yang mengantar dalam pelayanan ini. Dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah firman-Mu yang disampaikan boleh memberkati kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minta syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan dan kita percaya kepada Tuhan karena Dia Allah kita yang ajaib, Allah kita yang dahsyat. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan seru doaku, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau,
seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku aja, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan akan turun tangan memberkati kita. Amin. Asal kita percaya kepadanya. Amin. Kita percaya bahwa waktu Tuhan waktu yang terbaik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Waktu-Mu, waktu yang terbaik bagiku Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua baik untukku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
Waktu dan janji Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati. Waktu yang terbaik ketika Tuhan mengampuni kita. Segala dosa kita sudah diampuni. Terima kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, kamu buat dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih
kepadamu ya Tuhan. Tak kau panen yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Haleluya. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, berterima kasih bahwasanya pagi hari ini Tuhan, kami masih bisa beribadah bersama-sama. Sekalipun kita tidak berada di gedung gereja yang sama, tetapi kami tetap secara online bisa beribadah, mempermuliakan nama-Mu dan akan mendengar sebagian firman-Mu. Roh Kudus, mohon nambah-Mu pengurapan yang daripada Tuhan. Dan pengurapan yang sama kiranya juga Tuhan berikan kepada sidang jemaat-Mu yang pagi hari ini ada di tempat masing-masing siap untuk mendengarkan firman-Mu. Roh-roh kebodohan, roh kurang percaya, roh keras hati, roh-roh kenajisan kami usir semua di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dari persekutuan kami dan tidak akan kembali lagi. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kalaskan doa kami, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus. Kita untuk kesekian kalinya masih mengadakan ibadah secara online, tidak bisa bersama-sama di gedung gereja ini. Namun tidak mengurangi sukacita kita. Kita bisa beribadah dan kita pagi hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Injil Lukas pasal yang ke-5. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan, saudara mendengarkan, dan saudara juga siapkan Alkitab saudara atau gadget saudara, supaya kita bisa menikmati firman Allah ini bersama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di tepi danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan bertebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menaiklah perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kisah ini tentunya sering kita baca, namun
Hari ini juga kita akan membaca dan akan mengerti, belajar mengerti apa maksud Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan kekasih-kekasih Tuhan yang lain. Ketika Yesus mengadakan mujizat, menyembuhkan sakit penyakit, memberikan makan kepada orang banyak, maka terjadilah kegemparan. Dan bagi bangsa Israel yang memang menanti-nanti Mesias, atau mungkin zaman sekarang dikatakan superhero, yang mereka harapkan akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi, atau yang akan membawa mereka kepada masa depan yang lebih baik, bukan lagi sebagai bangsa yang terjajah. Hal itu sungguh sangat menggembirakan hati orang-orang Yahudi. Ya. Jelas dia merupakan the rising up star bagi mereka. Karena mereka mengharapkan adanya superhero yang bisa membawa mereka kepada kemerdekaan. Maka tidak heran ketika kemanapun Yesus pergi, senantiasa diikuti oleh orang banyak dan tidak mau mereka ditinggalkan. Tidak terkecuali pada peristiwa yang baru kita baca ini. Kita akan melihat di sini. Ketika orang banyak berusaha untuk menahan Yesus agar tidak meninggalkan mereka, Yesus pun akhirnya menyatakan kepada mereka dan menyatakan maksud kedatangannya. Itu bisa kita baca di dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-43. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Iya. Jadi dia diutus untuk memberitakan kerajaan Allah. Bukan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Ya. Kita juga ingat ya hal itu senada ditulis di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi kedatangan Yesus bukan untuk menjadi pahlawan yang membebaskan Israel secara fisik dari penjajahan Romawi. Tetapi untuk memberitakan kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Dari pembacaan kita pagi hari ini, kita mendapati atau mendapatkan kenyataan bahwa murid-murid pertama Tuhan, ya, atau murid-murid Tuhan pada umumnya, adalah orang-orang yang sangat sederhana. Ya. Mereka adalah nelayan-nelayan. Dan mungkin juga pada saat itu mereka bukan orang yang terpelajar. Tetapi ketika mereka taat, mereka mentaati firman Tuhan, mereka dijadikan orang-orang yang hebat, orang-orang yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya. Mari. Di ayat yang ketiga kita baca. Ia naik ke dalam perahu Simon dan menyuruh dia menolakkan perahu sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak. Coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah membaca tadi, semalaman Simon dan teman-temannya itu mencari ikan tetapi tidak mendapatkan ikan. Dan ketika pagi hari itu mereka mencuci, membasuh jalannya, itu adalah tanda usainya pekerjaan mereka. Capek dan tentu juga kesal karena tidak mendapatkan ikan. Namun coba perhatikan Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika Yesus menyuruh Simon untuk menolakkan perahunya agak ke tengah, supaya dia bisa mengajar dengan baik.
Jadi dia ke tengah, ya, lalu orang-orang banyak itu berdiri di tepi pantai begitu, ya, dia bisa mengajar dengan baik. Maka Simon tanpa menjawab melakukan pekerjaan itu. Ya, ia taat melakukannya dan tanpa komentar. Ya, ini yang bagus Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Sikap kita kepada Tuhan atau kepada firman Tuhan. Taati firman itu tanpa komentar. Ya, tanpa komentar. Ya. Nah, di ayat 4 dan 5. Ketika dia selesai berbicara mengajar, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Ya. Ini kalau kita renungkan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Bagi Simon dan kawan-kawannya, itu bukan sesuatu yang mengenakan. Maka dia mengatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Jalan pikiran kita, logika kita, tentu saja berjalan logika itu. Lah sudah, sepanjang malam kami tidak dapat kok. Ya. Kalau saudara perhatikan, Yesus sendiri bukan seorang nelayan. Lah kok dia nyuruh untuk menebarkan jala lagi ke tengah. Ya. Tentu akan banyak komentar. Gitu. Tetapi sekali lagi saudara dan saya perhatikan. Ya. Apa yang kata Petrus tadi dan lanjutannya. Namun tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Ini adalah satu jawaban yang luar biasa. Ya. Namun karena engkau memerintahkan, aku akan menebarkan jala juga. Puji Tuhan Bapak Ibu. Perkataan Simon ini perlu kita perhatikan secara seksama untuk kita pahami. Jawaban Simon ini mengandung pengertian hormat, ya. Hormat, tunduk dan taat. Ya. Hormat, tunduk dan taat. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Ya. Banyak kali kita menuntut, meminta. Tetapi untuk sikap seperti yang dikatakan Simon Petrus tadi, apalagi kalau orangnya sedikit pintar. Sedikit pintar saja. Enggak usah pintar sekali. Ya. Komentarnya dulu yang banyak. Ya. Mana mungkin. Dia bukan nelayan. Kita ini adalah pakarnya tangkap ikan. Bisa membaca cuaca mungkin. Kita sudah semalam suntuk. Tidak mendapatkan apa-apa. Kok dia suruh kita untuk pergi ke tengah dan menjala ikan lagi? Pagi hari lagi kira-kira itu, siang hari. Ya. Karena umumnya mencari ikan malam hari. Tetapi satu yang saudara dan saya mesti perhatikan. Ya. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sederhana sekali bukan? Tugas saudara dan saya itu percaya, ya, hormat, tunduk, dan taat. Percaya itu bukan hanya di mulut, tetapi di hati. Tetapi kalau harus melakukan perkara yang sulit diterima, bukan mustahil orang akan memberontak. Karena percaya itu harus sesuai dengan logika kita. Kita membatasi pekerjaan Tuhan
hanya sesuai dengan akal pikiran kita. Kecil sekali itu. Ya, sering saya katakan ya otak kita hanya sebesar bakpao ini. Ya. Tetapi merasa segala sesuatu kita bisa. Ya. Manggil Tuhan itu kadang-kadang saja. Kalau terpaksa. Kalau lancar-lancar kadang-kadang kita lupa. Untuk mohon tuntunan Tuhan. Ya. Sedikit-sedikit kok minta tolong sama Tuhan. Sedikit-sedikit kok minta tolong sama Tuhan. Untuk kita menjadi anak Tuhan, Tuhan mengatakan, jadi seperti anak-anak. Anak-anak itu tidak bosan-bosannya minta tolong pada orang tuanya. Ya. Konteksnya begitu. Jadilah seperti anak-anak yang merasa bahwa dirinya tidak berdaya. Tidak bisa. Maka minta tolong kepada orang tuanya. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini adalah satu perasaan yang luar biasa ya. Yang disampaikan oleh Simon Petrus. Ya. Tadi capek sekali dia pertama kali diminta. Ya, tolakkan agak ke tengah supaya Yesus bisa mengajar dengan baik melihat orang banyak. Yang kedua ini yang menjadi tantangan yang berat. Bukan berat pekerjaannya. Untuk melawan logikanya ini loh. Ya. Sudah sepanjang malam tidak mendapatkan ikan. Tetapi diperintahkan untuk menolakkan ke tengah dan menebarkan jala. Ya. Tapi jawabannya, oleh karena engkau menyuruhnya, maka aku menebarkan jala juga. Ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kita menginginkan kasih karunia Tuhan dan berkat-berkatnya, maka hal yang terutama adalah tetap percaya dan taat kepada apa yang diperintahkannya. Ya. Walaupun yang diperintahkan itu sepertinya sulit untuk kita pahami. Ya. Dan mungkin kelihatannya berlawanan dengan akal pikiran kita. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Ketaatan mereka melakukan perintah Yesus walaupun di luar akal dan pikiran mereka menyebabkan terjadinya mujizat Allah yang luar biasa. Setelah sepanjang malam mereka tidak menangkap ikan, maka pagi hari itu dia menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka mulai koyak sehingga mereka memanggil teman-temannya untuk menolong membawa ikan-ikan itu. Dan nanti dikatakan perahu mereka penuh dengan ikan-ikan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Jadi banyak kali Bapak Ibu memang firman Tuhan itu sepertinya tidak mungkin ya. Karena sebatas pikiran kita. Pikiran kita itu kita tidak bisa mendalami pikiran Tuhan. Tetapi kalau itu firman Tuhan harus kita lakukan. Kamu memerlukan ketekunan setelah kamu melakukan kehendak Allah. Maka apa yang dijanjikan itu akan menjadi kenyataan. Ya, itu tulis dalam Ibrani 10:36 itu. Sulit untuk dimengerti. Tetapi mari kita lakukan. Supaya yang dijanjikan itu menjadi kenyataan. Gitu loh. Kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Ya. Selebihnya itu adalah pekerjaan Tuhan. Seperti sekarang ini. Tuhan menjanjikan firman-Nya ini bukan pada saat zaman enak-enak saja. Ketika kita menghadapi tantangan dan pencobaan di zaman yang sulit seperti yang kita alami sekarang ini. Firman Tuhan tetap berlaku. Haleluya. Karena firman Tuhan itu tidak berkesudahan.
langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan kekal selama-lamanya. Janji Tuhan, ya dan amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun coba kita melihat diri kita. Bagaimanakah ketaatan kita kepada Tuhan atau kepada firman-Nya? Adakah sebesar apa yang dilakukan oleh Simon Petrus tadi kira-kira? Nah, masuk akal Tuhan. Ya. Banyak saudara, kalau saudara membaca di dalam perjanjian baru, perjanjian lama, ya, kita melihat bagaimana seorang janda yang diperintahkan untuk mengumpulkan botol-botol dari tetangga, ya, supaya mereka keluarga itu terpelihara dari kelaparan, supaya dicukupkan, bisa membayar utang, bahkan ada lebih untuk dimakan. Janda Nabi itu, ya, ya orang tentu malu kalau zaman sekarang ini. Coba nyari botol ke tetangga, jangan sedikit ya, yang banyak, kan begitu. Ya, mana mau? Ya, ini loh kendalanya. Kita tidak mengalami mujizat itu, kadang-kadang bukan karena tidak bisa terjadi, bukan seperti itu. Kita yang tidak mau melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Ya, puji Tuhan. Di zaman sekarang ini banyak orang yang mengatakan masih percaya kepada Yesus dan segala mujizatnya. Ya, ya kan kita ketemu orang, Anda percaya kepada Yesus? Amin. Ya. Dan segala mujizatnya? Iya, masih percaya. Pernah mengalami mujizat Tuhan? Ya enggak pernah katanya. Loh, kok bisa? Ya. Masih percaya kepada Yesus dan masih percaya kepada mujizatnya. Apa yang menghalangi? Kita enggan taat. Enggan taat. Ya, kita yang tidak mau taat. Berarti kita sendiri sebagai orang yang percaya yang menghalangi terjadinya mujizat itu. Ya, perhatikan ini, camkan ini. Apalagi ketika zaman sesulit ini, ya. Orang pada bingung ke sana kemari. Waduh, ke sana kemari. Sering saya katakan, ke depan tidak bisa, ke belakang tidak bisa, ke kiri terhalang, ke kanan terhalang. Mana yang tidak terhalang? Ya ke atas. Tuhan pasti memelihara. Amin. Tuhan pasti memelihara kita. Janjinya seperti itu. Mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Banyak orang yang mengaku percaya tetapi enggan taat kepada firman-Nya. Ya, jadi jika demikian bisa kita tebak hasilnya. Kita meminta, kita mengharapkan, kita merindukan, tetapi enggan taat akan firman-Nya. Ya hasilnya kita bisa tebak. Tidak terjadi apa-apa. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya kita ingat tadi saya ingatkan di dalam Ibrani 10 ayat 36 itu, kamu memerlukan ketekunan setelah melakukan kehendak Allah. Apa yang dijanjikan itu akan menjadi kenyataan. Kita dulu yang harus beranjak, taat, dan melakukan kehendaknya. Yang lain-lain itu adalah urusan Tuhan. Amin saudara. Tidak dipermalukan kita. Ya. Nanti saudara setelah berjalan sekian lama menjalani kehidupan itu. Hitung satu persatu berkatnya Tuhan. Akhirnya kita bisa melihat kok bisa ya. Waduh luar biasa. Baru saudara. Ternyata Tuhan memelihara kita dengan cara yang luar biasa. Amin bapak-bapak ibu-ibu yang di rumah. Luar biasa Tuhan kita. Nah, Tuhan Yesus itu tidak pernah berubah. Nah ini loh. Kita kan dikatanya tadi, masih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat? Masih percaya. Mujizatnya masih percaya.
Saudara, kita ingat bahwa Yesus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Demikian juga janjinya. Ya, pasti akan digenapi. Ya, pasti akan digenapi. Jadi bukan kalau cuman percaya. Ya, firman Tuhan itu kita renungkan, kita yakini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan kita di dalam hidup sebagai orang yang percaya adalah firman Allah itu kita simpan di dalam hati kita. Ku simpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Pemasmur mengatakan demikian. Kalau firman Allah di hati kita, maka jika terjadi sesuatu, otomatis kita mengandalkan Tuhan yang berjanji untuk memelihara, untuk membela, untuk meluputkan kita dari segala celaka dan mara bahaya. Bicara soal iman ini, bukan melihat keadaan. Kalau melihat keadaan begini, waduh mati aku. Lah ini saudara. Hati-hati dengan kata-kata kita. Kalau walaupun keadaan seperti ini, saya yakin Tuhan pasti membuka jalan. Amin. Iya. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Amin saudara. Keyakinan itu ada di dalam hati kita. Dan kalau kita hidup seperti apa yang Tuhan mau, maka apa yang dijanjikan akan menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ayat yang ke-89. Kata Simon Petrus melihat hal itu. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, tersungkurlah ia di depan Yesus. Iya. Haleluya. Dia tersungkur melihat kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Sungguh benar. Dia adalah anak Allah. Begitu ya. Yang penuh kuasa. Tentu di dalam hati mungkin timbul juga ketidakpercayaannya dia. Maka dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripada aku. Karena aku ini seorang berdosa. Ini ya, ketika dia tersungkur di depan Yesus. Dia mengatakan, Tuhan, pergilah daripada aku. Aku tidak layak, kira-kira begitu. Aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini adalah satu pernyataan daripada Simon ya, dan teman-temannya ketika melihat mujizat itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita melihat kemuliaan dan kemurahan Tuhan, kita tuh memang tidak ada apa-apanya. Kita mengerjakan hanya apa yang kita bisa. Hanya apa yang kita mampu. Tetapi kita tidak pernah memikirkan bahwa Tuhan memiliki kemampuan yang jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan. Jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan. Dan apa yang tidak terpikirkan itu diberikan Tuhan bagi mereka yang percaya dan mengasihi Dia. Ya, di ayat 10b Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Ini yang luar biasa. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut,
mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amanat ini bukan hanya ditujukan kepada Simon Petrus. Ya, dan menunjuk kepada amanat agung Tuhan Yesus ini nanti. Ya, di dalam pasal yang ke-28. Ya. Amanat ini ditujukan kepada semua orang yang dipilihnya. Ya. Dia tadinya penjala ikan, ya. Maka dia sekarang dijadikan penjala manusia. Kapan itu bisa terjadi? Kalau kita percaya kepada dia, itu yang terjadi. Kalau kita percaya dan yakin akan firman-Nya, hormat, tunduk, dan taat kepada firman-Nya, hal itu akan menjadi kenyataan. Ya. Amanat ini bukan hanya kepada gembala. Bukan hanya kepada pelayan-pelayan mungkin, penginjil, diaken, anggota majelis gereja. Bukan. Siapapun kita. Ya, siapapun kita. Jika kita tidak bisa menuntun orang datang kepada Kristus, menjadi percaya, maka saudara dan saya harus tahu ya bahwa kita belum melakukan apa yang menjadi tugas yang dibebankan kepada kita. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat keempat dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Siapapun saudara dan saya, tidak peduli jabatan saudara pendeta besar atau pendeta kecil. Ya. Mata kita tidak tertuju kepada materi. Ya. Tetapi kepada jiwa-jiwa itu loh. Karena kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau kita, siapapun kita seperti yang katakan tadi, gembala, penatua, pelayan Tuhan, atau orang awam, tidak menuntun orang lain untuk menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita belum menyelesaikan tugas kita secara paripurna. Itu yang mendorong kami, ya saya, ya. Jika saya menjadi seorang pengusaha, pertama yang saya lakukan adalah saya mengadakan kebaktian setiap hari di kantor saya. Tahun 86. Maaf, pada waktu itu belum ada orang bikin kebaktian di kantor. Setiap pagi saya bikin. Mulai 7:30 sampai 8:30. Ya. Karena itu memang menjadi tugas kita. Ya. Orang harus kita bawa datang kepada Tuhan. Ya, amanat agung yang kita baca tadi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Ini Petrus jadikan penjala manusia. Saudara-saudara, di mana saudara ada? Lingkungan saudara banyak orang yang belum mengenal Kristus. Di kantor saya, saudara, tidak semua orang sudah percaya kepada Kristus. Di sekolah juga demikian, anak-anak sekolah. Ini tugas kita. Bukan tugasnya penginjil, bukan tugasnya gembala. Siapapun kita. Ya. Oh, saya bukan orang yang sekolah Alkitab. Petrus tidak pernah sekolah Alkitab, saudara. Dia sekolah nelayan. Belajar dari papanya, mungkin turun-temurun. Jala ikan. Saya orang kampung, kalau jala saja saya bisa. Ngayunkan jala bisa saya. Bisa. Tidak perlu sekolah tinggi. Tidak perlu sekolah teologi ya. Tetapi apa kata Tuhan? Kau sekarang akan menjala manusia. Iya. Kalau Tuhan mengatakan demikian, saudara tidak bisa berandai, oh saya tidak bisa. Saya ini hanya begini, tidak bisa. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, saudara diberikan
kemampuan untuk menuntun orang datang kepada Yesus. Satu ayat yang luar biasa. Di dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Titus pasal 2 ayat yang ke-7. Ya. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya. Setelah kita menuntun orang datang kepada Kristus, kita harus memberikan teladan kepada mereka untuk berbuat baik. Menjadi orang Kristen yang benar. Di dalam praktek tidak hanya cukup dengan mengajarkan, tetapi harus memberikan teladan. Ya. Bukan hanya cukup mengajarkan, tetapi memberikan teladan. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Ya. Jauhkan perkara-perkara yang tidak baik dalam diri kita. Dalam jujur, bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita. Dengan demikian, kita akan menjadi alat-alat Tuhan yang paripurna. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tuntun orang yang sudah menjadi percaya kepada Kristus. Dan selanjutnya kita berikan keteladanan di dalam berbuat baik. Jadi saudara dan saya jangan mengatakan, oh saya tidak tahu apa-apa. Tetapi siapapun saudara dan saya, diberikan Tuhan kapasitas untuk menyampaikan kabar baik itu. Untuk nasihat kepada saudara dan saya. Untuk melayani Tuhan tidak diperlukan orang yang hebat, tetapi orang yang rendah hati, memiliki rasa hormat, penundukan dan ketaatan kepada Kristus. Kecakapan dan kemampuan yang patut di dalam mengikut Yesus akan diberikan kepada kita di dalam pengikutan kita yang setia kepada Tuhan oleh Roh Kudus yang dijanjikan diberikan kepada saudara dan saya. Amin, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jangan saudara merasa rendah diri karena merasa tidak punya apa-apa. Tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki harta untuk memberitakan Injil. Saudara dan saya seperti Petrus tadi. Taat ketika mendengar firman Tuhan. Taat ketika diperintahkan. Melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan tundukkan kepala dan berdoa. Bapa terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Sebagaimana Petrus yang taat ketika mendengar panggilan, perintah Tuhan Yesus. Demikian juga berikan kepada kami ketaatan, rasa hormat, dan tunduk kepada Tuhan di dalam pengiringan kepada Tuhan. Berkati sidang jemaat yang mendengarkan di rumah. Sehingga firman Allah ini tersimpan di dalam hati mereka. Dan mereka bisa meyakini bahwa mujizat akan terjadi di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Bahkan berkelimpahan di dalam ucapan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang melayani di gereja. Demi terlaksananya siaran ini Tuhan. Balas dengan lipat kali ganda. Karena mereka melayani dengan baik akan mendapatkan kedudukan yang baik. Sehingga dalam imannya kepada Tuhan mereka bisa bersaksi dengan leluasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati lingkungan sekitar kami Tuhan. Berikan kami menjadi dampak yang baik bagi lingkungan sekitar kami. Berkati kalian kami, berkati kelurahan kami, berkati Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, dan Provinsi Bali. Tuhan terima kasih, berkati Provinsi Bali, sehingga dipulihkan perekonomian Pulau Bali, bersihkan dari COVID Corona, dan kembali tamu-tamu baik domestik maupun mancanegara berdatangan. Sehingga kemakmuran Pulau Bali terjadi. Nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Bapak, berkati pemerintah pusat, Pak Jokowi dengan jajaran pemerintahan, baik sipil, militer, kesehatan, kepolisian, semuanya Tuhan memberkati. Berikan hikmat kepada Bapak Jokowi dalam mengatur pemerintahan bangsa kami, sehingga kami bertumbuh menjadi bangsa yang adil, makmur, sentosa, oleh karena Tuhan yang menyertai kita. Dari Sabang hingga Merauke, di dalam kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kuat, yang berdasarkan Pancasila. Tuhan terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa di surga, terima kasih. Berkati kami semua, jauhkan daripada segala kesulitan dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau sanggup menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Saudara kami dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini terimalah berkat limpah dari Allah Bapa. Terkasih anugerah kemurahan damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus. Disertai persekutuan rohnya yang kudus, yang menyertai saudara dan saya. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah beribadah dan menikmati kemurahan Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Berikut kami akan menyampaikan beberapa nama jemaat yang berulang tahun dalam sepekan ini. Kami mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.